K4. Iya, K4. Udah. This meeting is being recorded. Ya, alhamdulillah Ustadz Saprin udah hadir. Iya, KI 4. Kalau di KI 4, kalau bisa dibikin soal PG-nya, ya silahkan. Kalau tidak bisa, berarti yang KI 3. Kalau di situ bisa mendemonstrasikan. Berarti boleh milih ya di teks soal mas. K3 atau K4 apa digabung dua-duanya boleh? Halo? Yang coba saya cek dulu ya soalnya. Saya cek dulu ya kisi-kisi ya. Halo. Ada K4 ya? Ada K4 ya? Kisi-kisi saya taruh di mana? Kisi-kisi. Kisi-kisi saya taruh di mana ya? Saya kisi-kisi ujian meras. Ya, bikin teh ya. Sesungguhnya manusia takkan bisa. Sebentar. Oh iya, ini di ujiannya ada yang KI 4 ya. Ada kan? Jadi ya. gini Pak, kalau menurut ada ya. Kayak gini nih, misalkan mempraktekkan tata cara sholat. Berarti kan dia harus praktek dong. Kalau yang ini gitu. Atau ada yang bahasa Arab kan ya, bahasa Arab. Halaman berapa bahasa Arab? Akidah akhlak, SKI, bahasa Arab, menganalisis, menerapkan, menganalisis, merencanakan. Ini kan mendemonstrasikan tindak tutur memperkenalkan diri. Berarti kan harus praktek ya Pak. Iya. Makanya itu yang di situ yang praktek. Mendemonstrasikan tindak tutur menunjuk fasilitas umum. Mendemonstrasikan tindak tutur. Mendemonstrasikan. Nah ini kan tidak bisa dibikin soalnya. Maksudnya harusnya lisan. Berarti yang masuk tes apa tulisan mah teks berarti yang K3 aja ya. KI 3. Iya, KI 3 aja yang di ininya dikembangin soalnya dari berbentuk praktek atau ya lisan. Gitu. Ini yang sampai sampai 3.12, 3.1 sampai 3.12. Itu yang bisa di 3.2, 3.4, 3.6. Nanti sisanya ini yang 4.1 mendemonstrasikan berarti kan praktek dia ya. Sebaiknya ada prakteknya Ibu. Iya. Bahasa Arab. Seperti dulu kan ada praktek, ada juga teori kan. Jadi ujian madrasahnya ujian praktek terpisah dengan ujian yang teori. Iya. Jadi selain ujian teori, ada ujian prakteknya bahasa Arab. Nah, ini kisi-kisinya di sini. Kisi-kisinya jadi satu gitu ya Bu Yuan ya. Kisi-kisinya jadi satu, cuma penerapannya dibedakan gitu ya. Ya betul begitu. Nanti ada ujian praktek bahasa Arab. Ini nih materinya. Masuk. Oke, silakan yang lain ada yang mau ditanyakan atau diskusikan menambahkan tentang penyusun mahir Bu Neneng disilakan atau Pak Sapudin ada nggak Pak Sapudin? Hadir. Masya Allah. Tadi hadir udah. Ya Allah, hampir ini. Insyaallah tabarakallah. Yang punya warisan harta bendanya baru keluar ini. Sampai nggak ngeh kita ini. Ngamen dulu, tadi ngamen. Iya. Percaya. Insyaallah tabarakallah. Silakan Pak Ustadz Sapudin dan Ibu Neneng dilanjut yang materi diskusi tadi. Boleh yang tadi itu Pak Ustadz Bu Yuan. Tadi kan Bu Yuan bilang ada uji coba soal ya.
soal itu boleh diuji cobakan. Jadi kayak kemarin kita bikin soal buat ujian madrasah nih. Sebelum itu dilaksanakan anak-anak, kita uji coba ke anak-anak, itu bisa dinamakan pembocoran soal apa enggak gitu, Bu Yuan? Kalau kita uji Bilang coba. aja TO, Bu. Oh gitu. Ibu Namanya satu kelas aja, Bu. Try out gitu ya. Anak-anak juga nggak bakal paham ya itu urutan-urutannya ya. Nah, kemudian Ibu satu kelas aja, Bu, jangan banyak-banyak kelasnya. oh, lantar iri ya. Satu kelas. Boleh deh. Usah kan Kelas yang lain nggak tahu dia lagi di tempat lain uji coba. Satu kelasnya 9A atau 9C itu kasih soal tuh. Oke. Kita kan aku uji jawabannya, itu dianalisis gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahasa Arab, materi bahasa Arab untuk menentukan soal kan tadi Bu Yuan bilang tergantung urgensinya ya dari materi yang kita ajarkan. Nah, untuk memilah-milih itu yang menurut kita penting disoalkan banyak apa enggak, itu kalau menurut saya sebagai gurunya kan kayaknya penting semua gitu ya. Nah, itu penting semua. Bagaimana milihnya itu soal yang ini sedikit, yang ini banyak gitu. Ya mungkin kalau saya menilainya begini Bu Yuan. Jadi menurut saya nih anak-anak ini paham banget nih. Misalnya isim tabdil nih paham banget. Saya agak lebihin misalnya karena agak paham. Nah kayak sulasi, mazid, mujarrod nih anak-anak kan keder nih, kalau yang sorob nih tasib. Ini saya dikitin. Jadi memperbaiki nilai juga tujuannya. Nah itu objektif apa enggak tuh? Bukan soal kayak gitu tuh. Sebagai dulu mantan guru bahasa Arab, bagaimana menurut Bu Yuan tuh? Mantan guru bahasa Arab. Iya, ini saya udah berapa ini nggak pegang bahasa Arab ya. Selalu. Sekarang udah nggak. Ini kita bikin nggak ngajar bahasa Arab lagi, Ustaz. Sekarang udah ngajar. Ini kita bikin kolom-kolom. Bu Yuan. Ya? Ya sekarang Bu Yuan kan semua mapel diajarin ke orang-orang. Iya benar. Semua mapel. Disebut ini basic saya bahasa Arab. Ini di slide 14 itu kan ya. Proporsi jumlah soalan KD. Kita tulisin tuh KD-nya tuh KD 3.1, 3.2 kita tulisin. Jumlah JP-nya berapa KD itu. Terus ruang lingkupnya apa saja, sedalam apa tuh materi tadi tentang isim tafdil misalkan. Ibu centang tuh urgen nggak isim tafdil materinya. Kalau urgen checklist. K-nya kontinuitas tadi pakai lagi nggak materi isim tafdil nih? Kira-kira ada lagi nggak di kelas-kelas sesudahnya misalkan atau di pelajaran lain? Nggak ada, hanya di kelas. Urgensinya, kontinuitas kita dipakai lagi, relevansinya dan keterpakaian. Kira-kira kepake banget nggak? Kayaknya penting ya kalau isim tafdil ya. Kita banyakin dah soalnya tentang itu. Nanti yang soal yang misalkan soal tentang apa tuh yang jarang-jarang dipakai ya bahasa Arab ya. Ya. Misalnya tentang sesuatu yang lebih itu perlu banyak. Yang penting yang ini kalau tafdil itu harus sampai paham banget sih. Iya, ngajarnya gitu gampang sebetulnya itu. Biasanya cari yang lebih. Isim tafdil kan lebih. Oke, Sapudin cari yang lebih. Ya? Jadi tuh KD-nya dijelaskan dulu, KD-nya disusun, nanti Ibu nilai sendiri dah KD mana yang penting. Kalau misalkan KD-nya tentang ta'aruf sama tentang adawat madrasiyah, apa yang tentang hijrah, apa tentang apa, ntar yang paling banyak yang mana tuh? Ada kalau yang dari segi tata bahasanya, mubtada khobar kan pasti penting tuh. Yeah. Sama dibandingkan dengan yang ilmu alat yang lain misalkan apa komposisinya, yang penting kita perbanyak jenis jumlah soalnya. Iya boleh dah. Bukan dari yang mudah ke gampang.
yang susah dikit aja gitu ya. Tapi yang jarang dipakai nantinya gitu. Oh, ini yang penting banget kita banyakin soalnya. Karena baru Supaya tahun ini komprehensif. Supaya komprehensif pemahaman siswanya, karena soal itu muncul lagi kan materi itu ditanyakan. Gitu, Ustaz. Silakan. Baik, Ada Pak Ustaz silakan Jamaluddin yang Tanjung. lain. Ibu Syukro ini atau Ustaz Safrudin. Bu, mohon izin Tentang bertanya menyusun. Ibu. Bu Yuan, mohon izin. Ya, Untuk terkait soal, saya kan ngajar bahasa Arab kelas 7, kelas dasar ini. Untuk soal UM ini, yang saya tanyakan terkait masalah gambar, itu, animasi. Itu sejauh mana, berapa persen animasi gambar untuk soal bahasa Arab di kelas 7 ini? Apakah 30%? Karena saya melihat soal UM kelas 9 aja tahun kemarin, itu dari MGMP Kota banyak gambar-gambarnya. Itu yang untuk kelas 9. Kalau kelas 7 ini, berapa persentasenya, Bu? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. presentasi gambar ya. Ya. Jadi mungkin itu maksudnya gambar itu kan sebagai stimulus ya. Sebagai stimulus soal. Supaya dia itu disajikan sebuah gambar, nanti siswa dapat apa. Kita minta dia tuh apa, membedakan atau menjelaskan kah atau melengkapi dengan tepat. Nanti apapun komposisinya, berapa persennya itu saya baca belum ada ketentuannya ya. Yang penting itu berupa stimulus, Pak. Boleh gambar, boleh teks, boleh apa denah atau apa. Yang penting sesuatu yang menarik sebelum dia masuk ke soal. Ada disajikan apa dulu gitu. Kalau soal host begitu. Tapi kalau presentasinya sih nggak ada itu. Nggak ada ya. Ya, artinya kalau lebih banyak gambar lebih bagus gitu, Bu, atau bagaimana? Ya bisa berupa gambar atau berupa teks sih, Pak. Nggak mesti gambar ya. Oh iya, siap. Yang penting jangan selalu begini. Saya tuh suka menemukan kok mahaza terus ya, mahaza, mahazihi, mahaza gambarnya meja gitu, Bu. Mahazi gambarnya. Iya, itu kan jadi C1 semua tuh jadinya tuh kan. Pertanyaannya C1 semua. Itu karena kalau level 1 kan itu mengetahui, hanya sekedar mengetahui kosakata aja. Nanti kalau memahami itu masih level 1 kan, mengetahui sama memahami. Masih level 1, masih low. Memahami arti kata itu masih low tuh kan. L2 sudah bisa menerapkan mubtada khobar, menerapkan khobar muqaddam, mubtada muakhor, sudah bisa menerapkan jar majrur, itu sudah mod level 2. Nanti kalau sudah menganalisis level 3. Jadi diharapkan itu kan ada komposisinya. Jangan semuanya di L1 mahaza, mahazihi, mahaza, masya Allah, sebenarnya banyak banget. Mamanya nggak ada ya? Mahaja, mahaji aja, emaknya mana ya? Emak yang banget gitu. Siap Ibu, siap. Terima kasih Ibu. Satu lagi mohon izin. Ini Bu, untuk soal C2 mungkin ya. Yang untuk menyusun paragraf. Kan biasanya kita bikin kalimat itu satu paragraf, tapi kan kita bikin jadi alif, ba, ta, sa, kita pisah tuh. Kadang-kadang yang alif nomor 1, yang ba-nya jadi nomor 2, jadi nomor 3. Jadi kita susun, Bu. Nah, ini penyakit di Masina khususnya, ketika kita bikin kalimat, rotib hadihil kalimat, susunlah kalimat ini. Itu cuma ditulis nomornya doang, Bu. 1, 3, 2, 4 misalnya. Tapi kalimatnya nggak ditulis. Itu singkat padat. Panjangan Pak Ustadz. Lama itu, Pak. Itu gimana, Bu? Boleh nggak, Bu, itu kalau bicara aturan main? Sama, Pak, di sama begitu ya. Anak-anak sekarang itu kenapa ya? Maunya tuh ABCD. Kenapa sih kamu nggak mau tulis? tulis? Bu, waktu katanya. Iya, waktu aja supaya gampang. Pada malas nulis. Padahal kita tuh pengen seneng banget kalau siswa menulis semua. Tapi gitu kan, iya. Berarti bukan saya aja ya dulu. Iya, jadi Bu. Masih sama juga. Tapi diperbolehkan, Bu, dibenarkan itu, dibenarkan. Artinya jawabannya kita benerin gitu atau gimana? Ya di inilah Pak, nilainya nggak poinnya nggak full. Oh, siap. Bisa aja kan dia ABCD dibisikin temennya kan. Mudah sekali sih. Sebelumnya dikasih info atau semacam apa ya maklumat bahwa
jika ada soal yang menyusun menjadi paragraf, tolong tulis lengkap kalimatnya, jangan hanya ABC saja. Kalau yang nulisnya lengkap nilai 100, kalau betul. Kalau yang cuma nilai nulis A, B, C, walaupun benar, itu 50%. Barangkali begitu kali ya. Iya. Iya. Ada yang nulis Sama, lengkap, ini kan tapi nggak bener. Tapi nggak bener, kita kan jadi kasihan. Iya. Capek nulis. Ya, makanya ada info lupa itu nulis ya. sebelum ujian sehari-harinya kita tekankan itu. Kalau saya seperti itu, saya tekankan. Biasanya gitu, kalau tolong saya nggak menerima, bahkan ancamannya saya tidak menerima kalau tidak ditulis tag-nya, hanya di situ. Itu aja supaya terbiasa. Barangkali seperti itu. Tapi emang kitanya juga sendiri kadang-kadang malas itu. Siap. Bu Neneng, Bu Supriyani. Ini Bu Kalau Eti, zaman Bu Eti dulu udah tuh masuk, kita ngerjain. Bu Haji Eti. Bu Eti udah masuk. Mana Bu Haji Pada Eti? berarti Bu Haji Eti udah masuk nih, Bu Haji Eti. Waduh. Berarti udah sampai di rumah puncak ya? berarti ya. Wah, HP-nya hampir Oh, low HP-nya katanya. hampir low katanya. Beliau masih di puncak aja. Baik, Ya Allah, di jalan-jalan. Wah, dia tadi ke Cipanas, ke Bandung, langsung ke Cisarua. Iya, salam dan subhanallah. Masya Allah. Beda kelasnya. Iya. Baik, Bu, terima kasih, Bu, terima kasih. apa dulu? Nah, ini dia hadir. Ustaz Saprudin, Kep Haluk. Ya khair, Ibu Haji Eti, cari ini sama Bu Yuan ini, sama satu Ya, baik. dong. Ya Makan Allah. dulu barusan. Baik, Ustadz Ubay coba disimpulkan materi hari ini. Aduh, Ibu aja. Saya bagian Jadi gitu katanya, Pak Ustadz. bagian mengamati. Maaf, Ustaz Ubay Tafadol. Bu Eti Bu mau nanya, Haji Eti Bu Eti barangkali mau nanya itu. Bu Haji Eti silakan, masih ada waktu 10 menit lagi. Nah, Bu Eti mau nanya, silakan Bu Haji Eti. Tafadol Ustaz Saprudin Sakot. Wah, nggak bisa beliau lagi. Ustaz Saprudin Sakot. Tafadol. Lagi di jalan, katanya, lagi di puncak. Lagi jalan. Iya. Baik. Ibu satu lagi Bu, kalau soal di Ya. bahasa Arab biasanya nih dari PAT, PTS, PAS dan ujian apa tuh madrasah. Kenapa ya? Itu terjemah, baik terjemah bahasa Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab, itu selalu muncul tuh. Sering tuh. Baik di pilihan ganda, lebih lagi di esai. Itu ngapa ya? Langganan banget apa gimana ya? Emang enak bikin soal seperti itu ya? Kita enak banget itu. Bahasa. Padahal kita kalau lihat soal bahasa Inggris ya, jarang suruh menerjemahin ya. Jarang banget. Ada bahasa. Itu. Langsung aja teks, stimulus, langsung soal, pilih langsung jawabannya Arab Inggris semua tuh. Iya. Nah, iya itu suka Tapi begitu. bahasa Arab Kita itu baca aja ada aja tuh. justru 5 jadi soal mah ya utama. terjemahkan. Susun, terjemahkan, jawab. Iya. Itu aja. Itu kan mungkin kalau teman terjemahkan kan memahami ya C1 ya C2. Jadi Iya berarti suka ada aja sih tentang belum masuk C3, apa C4? belum. Tapi yang Baru sering muncul C2 itu. nggak mengapa ya. Memang sih bagusnya sih itu Pak. Teks Arab semua. Itu soal. Ya boleh. Adalah beberapa. Nah kalau Jangan ini agak melebar dikit barangkali ya. Terkait dengan ini, pernah nggak Bu membuat RPP dalam bahasa Arab? Ustaz Saprudin. Saya malah bahasa Betawi. Gitu. Iya. Berarti Bu Yuan bahasa mana ya? Majalengka apa mana ya? Sukabumi apa Majalengka Ibu ya? Nuhun. Bahasa Jakarta mesti Bekasi. Kirain Majalengka. Enggak, ini serius.
pernah nggak ya ada wacana atau bukan wacana aja semacam latihan atau pernah mungkin pribadi Bu Neneng, Bu Haja Eti barangkali membuat RPP ya dari awal sampai terakhir tuh dalam bentuk teks bahasa Arab. Tuh. Dulu ini ya saya juga udah tahu, udah lupa lebih luas lama. Waktu PPG di UIN Syarif Hidayatullah itu ada materi, salah satu dosen emang ada materinya itu membuat RPP dalam bentuk bahasa Arab. Cuman saya udah kemana tahu waktu itu cuma tuntutan waktu kuliah doang, waktu PPG doang. Gitu. Itu kenapa ya kita tuh di Bekasi kayaknya nggak ada yang ngeh gitu bahasa Betawi nih. Saya mau pakai bahasa Betawi ya. Iya, Nggak ada yang ngeh gitu. Rencana program RPP itu lupa aja di. Pelaksanaan pembelajaran. Ya, rencana pelaksanaan pembelajaran tuh tagnya langsung bahasa Arab. Terus semua deh. Saya lupa juga dosennya. Lama sih 2013. Jadi waktu PPG itu. Nah itu kalau dicoba-coba enak seperti ngelihatnya gitu. Boleh. Bagus, Pak. Ya, Ustaz Saprudin itu bagiannya pembuyuan. Untuk bulan Ramadan besok Ustadz Ubedillah Bu yang jadi pakai bahasa Arab jelasin ke kita. Itu sepakat itu. Contoh satu. Nah, contoh satu RPP pakai bahasa Arab made oleh Pak Ubay. Ya, siap Ibu. Siap. Bulan Ramadan libur kita banyak khusus spesialis. Ya. Bulan Mei. Bulan Mei. Saya jadi ingat tadi ada soal terjemah ke Arab, terjemah ke Indonesia. Nah, itu di RP. Jadi ingat saya ke situ pernah juga nih dosen dulu suruh terjemahin RPP yang dibuat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, atau dari bahasa Arab, dari dosen bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu. Jadi ingat ke situ, malah udah terlalu lama banget, hampir 13 tahun lebih. Udah jadi kayak insya ya, Pak Ubay. Tuh kan. Iya, seperti itu. Tapi emang dilihat kalau sudah berwujud satu model RPP yang berwujud. Itu kelihatannya bagus, enak gitu kelihatan. Jadi eksklusif dengan apa lain. Gitu, ya. Nanti supervisornya harus bahasa Arab itu. Yang meriksa. Ini mah contoh aja kita buat teks aja, bukan untuk disajikan. Cuman buat latihan kita, buat arsip kita. Ini contoh kalau ini Indonesianya, ini Arabnya itu gitu. Dulu juga menyimpan file-filenya saya cuman wallah alam biswab. Ya salah. Oh, cari lagi tuh sekali jalan udah lulus udah aja. Udah lulus dapat sertifikat udah. Saya mayan tuh waktu PPPG-nya setahun bukan PLPG saya. Angkatan pertama saya tuh PPG waktu itu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya PPG? Masih. Oh, masih ya. Masih ya. Assalamualaikum ada Pak Ustadz Juwaini. Iya benar-benar puas 1 tahun bolak-balik Jakarta. Ya kalau bahasa Betawinya mengkek itu. Oh iya. Meren Ya nanti di konsep nanti kita minta pandangan Bu Yuan. Nanti saya bantulah. Insyaallah. Iya, siap. Bukan bantu lagi, antum mah utamanya. Iyalah. Jadi kan yang ngasih saran lu ya. Masih nama jadi pionir aja. Iya, depan aja gitu ya. Jadi pionir, rajanya turun taklimin itu. Udah tuh makliman mah yang namanya ketua kan tinggal nyuruh, tinggal berkata, tinggal meminta, begitu. Iya, salah. Ya sebab sama ketua mah pengawas aja gitu takluk. Iya, salah. Masya Allah. Lah itu buktinya beliau hadir sekarang memberi materi. Alhamdulillah. Ustadz nih, karena yang banyak yang baru bergabung, Pak Ubay, coba deh yang tadi itu disimpulkan. Masya Allah. Oke. Ibu aja langsung. Oke, monggo. Jadi sebaiknya itu yang menyimpulkan itu audien. Aduh, materinya udah ditutup lagi nih di HP-nya. Gak ada jebulin ya deh. Ya intinya kesimpulannya malam ini kita diberi ilmu, diberi pengetahuan tentang cara
pembuatan soal yang bagus, yang baik, yang soheh lah bahasa Arabnya. Tuh. Nah, di antara soal yang memiliki kriteria, di antaranya satu, ya buat kisi-kisinya dulu yang pertama. Itu yang paling pokok. Kedua, unsur-unsur soalnya tadi itu disebutkan begitu banyak, harus memenuhi standar. Soal tidak boleh apa tadi itu benar semua, salah semua, atau juga harus apa tadi Bu, tegas, lugas, singkat, padat, jelas, dan lain sebagainya. Tinggal lihat masing-masing di materi itu. Dulu alhamdulillah ada juga dari Profesor Dr. TPG itu dikasih juga cara membuat soal yang benar, sampai teliti per teks per kalimat. Lagi-lagi karena terlalu lama, ya sudah lupa lagi. Berikutnya di bagian soal yang terbaik atau soal yang bagus itu selain kisi-kisi juga harus ada uji coba. Dicobakan kalau memang sudah dibuat uji coba. Nah, tadi nggak perlu semua kelas, kata Bu Yuan, cukup beberapa anak atau cukup satu kelas. Setelah dicoba, kemudian ya ketahuan nanti mana yang, mohon maaf, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Ya paling tidak setelah itu juga melalui analisis soal, mobil khusus tadi dengan teman ya ditukar dianalisis. Misalkan soal yang saya buat dianalisis oleh Ustaz Sapurdin, begitupun soal yang dibuat Ustaz Sapurdin dianalisis oleh yang lain. Terakhir juga ada teknik random data kunci. Ternyata juga nggak sembarangan bikin kunci. Kita biasanya CCC, BBB, A, udah acak aja. Ini mah ada rumusnya juga. Yes, makin buyang aja kita, ngikutin Buyan makin buyang. Agak sempet ngajar pokoknya. Lah habis mikirin soal begini 2 hari. Mikirin kunci 1 hari. Lah kapan ngajarnya? PP bahasa Arab seminggu. Udah, gak usah disimpulin. Saya cuma nangkep produk saya sendiri. Selebihnya yang lebih afdol. Silakan Bu sebelum ditutup doa sekali lagi Ibu Yuan untuk menyimpulkannya. Ya, Baik, terima kasih itu sudah disimpulkan oleh Pak Ustadz Ubay. Bukan simpulan ini mah juga refleksi. Tadi mungkin saya melengkapi aja. Jadi untuk ada teknik untuk merandom kunci jawaban. Kan ada rumusnya tadi. Yang paling banyak digunakan itu pakai Excel dengan pakai rumus manual. Kalau pakai Excel ada rumusnya tadi di slide. Kita tulis di Excel tuh satu kotak itu sama dengan ren buka kurung tutup kurung bintang angka 10 enter. Kalau udah muncul di situ 8 koma, berarti kalau 8 tuh nggak dipakai ya. Jadi angka yang dipakai angka 8. Jadi kalau kita ntar habis angka 8 koma, kita pencet F9. Keluar angka berapa tuh? Kalau di situ kalau A itu berarti angka 1 yang depannya. B itu angka 2, C itu angka 3, D 4, E 5. Kalau misalnya kita enter F9 berubah jadi 4 koma, berarti kuncinya D gitu loh Pak. Kita F9 lagi keluar kuncinya 3 koma, berarti C. Kalau pencet angka 7 kita nggak pakai, pencet lagi ya angka gitu. Untuk keluar random kunci. Kemudian yang manual ada rumusnya. Jadi rumusnya jumlah soal dibagi option. Kalau soalnya 50, misalkan optionnya 4 atau optionnya 5. 50 dibagi 5 10, tambah atau kurang 3. Jadi 10 ditambah 3 13. 10 dikurang 3 7. Jadi maksimal jumlah kunci itu 13. Paling sedikit 7. Misalkan A-nya 13. B-nya berapa? Sebaiknya kuncinya ganjil, nanti di total ada 50 soal. Jadi jangan sampai kita bikin kunci itu A sampai 25, B 16, B 16, C-nya 14 gitu ya. Nggak ada aturannya. Jadi ada aturan untuk membuat
kunci, banyaknya kunci gitu. Kalau Bisa tadi pakai Excel, Ya terus. kalau yang pakai Excel tadi kan kadang-kadang keluar A, kadang-kadang keluar E gitu ya. Setelah di ini nanti banyaknya jumlah A, banyaknya jumlah itu tetap kita menggunakan yang manual jumlahnya. Jadi jangan sampai ada yang kebanyak, maksimal 13 tadi ya. Kuncinya satu huruf tuh. B 13. Paling sedikit 7 ya. Jadi jangan ada yang kalau 13 dengan 7, kita jangan ada yang 5 gitu loh. Karena tadi kan rumusnya kan itu 13 sampai 7. Jadi kuncinya paling sedikit jumlahnya 7. Misalkan D-nya 7. Gitu ya. Supaya merata dan ilmiah. Demikian daripada Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Materi yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin profesional berlatih membuat Amin. soal, karena kan segala sesuatu itu harus dengan kebiasaan. Karena kita biasa maka kita bisa. Sesuatu itu harus kita kalau kita biasa gunakan kita bisa. Kalau kita jarang menggunakan kita lupa lagi dan tidak bisa. Begini tunggu ya RPP bahasa Arabnya. Ya, Ustaz Safudin tuh. Siap. Siap Ustaz Safudin. Buktikan Ustaz Safudin. Tampilkan di layar. Ya. bulan Mei. Jadi ini Insya Allah. tawakupan sekalian ya, Sat ya? Tawakupan ini. Iya, tawakupan dulu dah. Kita Ya, Ramadan Ramadan ini dulu ya. aja ya. Jangan lupa tuh hari Kamis Ya, MGMP KKMT 1, 2, 3 kalau bisa surat pengajuan ke Pak Kasi, kita bareng-bareng ke sana. siap. Ya, insya Allah pada juhur kita surat pengajuan sambil ambil SK. Kalau saya yang ambil kota kita ngambil SK aja. Kalau yang KKMTes berarti mengajukan. Pengajuan ya. Iya, strukturnya ya mau berapa orang deh, yang penting ketua, sekretaris, bendara, 4 koordinator dan sisanya anggota. Terserah berapa aja deh. Itu aja. Ini Pak Misbahul Munir tadi hadir nggak ya? Tadi masuk beliau. Tadi ada, Pak Misbahul Munir ada tadi. Ada nggak sekarang ya? Lupa Ini saya. Pak Zuaini. Beliau ke ketua KKMTS 01. Bu Neneng nomor fatwa ya? Saya mau bendahara, Ustaz. Nenek, Ketuanya maksudnya- Ustaz Munir. Iya, maksudnya Mas Munir. ini nanti pengurusnya Dari Anida beliau. Iya, pengurusnya nanti ditulis berapa orang pun itu nanti bisa diajukan. Kalau bisa hari Kamis bisa berangkat bareng tuh ketemu di Kemenag Kota Bekasi. Ya, insya Allah ntar saya sampaikan ke ketuanya. Udah Udah keluar kayaknya Ustaz Munir deh. Oh iya tuh, iya benar. Kayaknya Tadi udah ada, nggak ada. tadi masuk. Iya. Baik, mudah-mudahan lancar urusannya ya. Amin. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih pada narasumber Ibu Yuan atas waktu, ilmu dan kesempatan yang telah diberikan. Tidak bisa apa-apa kecuali ucapan terima kasih. Jazakumullah hasanal jaza. Mudah-mudahan di lain waktu masih terus bisa berbagi, bisa berjumpa kembali, dan tentunya kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu kembali di kajian bulanan ini di bulan Mei atau di bulan Juni. Ya, nanti saya selain Pak Ustaz Safruddin, kita minta juga nanti narasumber yang lain kalau yang bisa kesempatan. Tapi bulan Mei nanti mohon Ustaz Safruddin itu ya disiapkan. Iya. Katanya ketua tadi sekalian Ya, nian. ketua mah dibilang udah jadi bos gitu. Jadi bos aja ketua mah. Sekalian sosialisasi LPP bahasa Arab gimana itu? Hah? Udah ini pemikiran progresif revolusioner. Itu cuma ingat masa lalu. Nah, saya udah masa sekarang. Oke, baik, nggak ada lagi ya? Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Cukup. Baik, kalau gitu dipersilakan untuk doa menyempurna Ustadz Safruddin, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Rekan-rekan kita yang sekarang sedang sakit agar Allah segera sembuhkan penyakitnya. Amin. Kita yang sehat agar Allah jaga kesehatan kita. Kita mohon kepada Allah ya, agar kita semua dijaga dari musibah dan wabah. Kita mohon juga agar MGMP bahasa Arab ini semakin solid, semakin inovatif, semakin progresif, dan juga mudah-mudahan untuk
Zoom meeting yang akan datang lebih banyak lagi yang bisa hadir. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kami bagi jalan kalim wa min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu taala an sadatina sadir jemain. Amin ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, Amin dosa ya Allah. guru-guru kami, dosa para Amin. pahlawan kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah ya Amin. Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan kasih dan sayang-Mu. Ya Allah ya Amin. Tuhan kami, tidak ada nama yang indah untuk disebutkan kecuali Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi wakil RI ini. Ya, Bu Haji Atinya udah duluan. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Yuan. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mau menjelang puasa. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mohon izin. Mohon izin saya akhiri. Insya Allah nanti saya upload di YouTube. Jadi yang nggak bisa hadir bisa Amin. melihat videonya. Ya, siap-siap. Jadi masih bisa manfaat. Amin ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.